Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dali Oktavia, saya dari kelompok 4. Di kelompok 4 juga ada Risma Hermawanti dan Syifa Nur Azizah. Kami akan mempresentasikan tentang Al-Adilah ala Wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Yang pertama ini ada eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksistensi memiliki makna keberadaan. Jadi, membahas eksistensi Allah adalah bagaimana mendalami pengertian akan keberadaan Allah itu sendiri. Apakah ia selalu hadir di mana saja, kapan saja, tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi, apa itu eksistensi Tuhan dalam Islam? Dalam konsep Islam, Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai zat maha tinggi, yang mana nyatanya dan yang maha esa. Pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir, dan hakim bagi semesta alam. Nah, sekarang ada 10 bukti keberadaan Allah. Bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidak ada satu makhluk hidup pun yang ada dengan sendirinya. Setiap makhluk hidup yang ada tidak ada sebelumnya. Oleh sebab itu, kehadiran makhluk berarti adanya pencipta yang mengatur. Di dalam semesta ini banyak sekali hal-hal yang kompleks yang sulit untuk dipahami manusia. Yang pertama, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dibuktikan dengan kehadirannya hukum yang mengatur sebagai hal atau berbagai hal yang ada di dunia ini, seperti arah gerak. Yang kedua, berbagai makhluk hidup yang ada di alam semesta memiliki fungsi dan perannya masing-masing untuk kestabilan alam. Misalnya, serangga, burung, binatang, atau ikan memiliki peran yang fungsinya masing-masing. Bila salah satu makhluk hidup punah, maka akan berpengaruh terhadap kestabilan dunia. Yang ketiga, bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah tidak ada satu makhluk hidup pun yang ada dengan sendirinya. Setiap makhluk hidup yang ada tidak ada sebelumnya. Yang keempat, di alam semesta banyak sekali hal-hal yang sangat kompleks yang sulit untuk dipahami manusia. Untuk dapat memahaminya, seseorang manusia membutuhkan usaha yang atau pemikiran. Yang kelima, terbukti dengan adanya panca indera manusia, mulai dari panca indera pendengaran, penglihatan, perasa, penciuman, peraba, dan sejatinya tidak ada yang bisa untuk dikaitkan dengan sesuatu yang benar-benar ada wujudnya. Selanjutnya, bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah dengan keindahan penciptanya serta keseimbangan komposisinya. Misalnya organ tubuh mulai dari kepala, tulang, kulit, dan daging. Selanjutnya, alam semesta adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditemukan dalam suatu yang baru ada di dunia, mulai dari spesies hewan yang tidak terhitung setiap masa, pertumbuhan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, benda mati, dan air. Kemudian pergantian siang dan malam serta pergantian musim. Siang untuk beraktivitas, yang merupakan kondisi untuk memperoleh kehangatan supaya tidak membeku. Sementara malam adalah musim dingin supaya makhluk hidup tidak terbakar. Musim gugur menyuburkan tanaman dan hutan, membuat tanah, buah, dan rumput tumbuh subur. Yang selanjutnya, hujan juga menjadi salah satu bukti, karena dengan adanya menurunkan hujan, bumi akan menjadi hidup, angin akan mengiring awan yang membawa hujan, hingga setiap sisi bumi mendapatkan air untuk berlangsungnya kehidupan. Yang terakhir, ada bukti keberadaan Allah. Yang lainnya adalah untuk memelihara kehidupan dengan menyediakan makanan dan minyak, mata pencaharian, mengatur urusan manusia di darat dan di laut, lalu bukti terjadinya atmosfer dari matahari, meteorit, bencana, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada dalil fitrah. Dalil fitrah itu sendiri adalah dalil yang lahir dari fitrah atau asal manusia itu sendiri. Hal ini banyak direkamkan di dalam Al-Quran, bagaimana manusia umumnya mengakui kewujudan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukanlah aku ini adalah Tuhanmu. Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Tuhan. Surat Al-A'raf ayat 172. Tafsir Al-Mukhtasar, Markas Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid atau Imam Masjidil Haram. Dalam surat kandungannya, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Rabbmu mengeluarkan dari tulang punggung anak-anak Adam dan keturunan mereka dan meminta pengakuan mereka akan sifat rububiyahnya yang telah dia sematkan di dalam fitrah mereka. Dia pengakuan bahwa Allah adalah pencipta Rabb mereka. Selanjutnya ada surat Al-Ankabut ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa qaras syamsa wal qamara la yakuna Allah fa anna yufakun. Artinya, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadi langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, tentu mereka akan menjawab, Allah. Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar? Dari surat tersebut mengandung beberapa terjemah. Berikut adalah terjemahan dari pengawasan Syekh Dr. Shalih bin Abdul bin Humaid atau Imam Masjidil Haram. Jika engkau, wahai Rasul, bertanya kepada orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang mendudukkan matahari dan bulan, keduanya saling bergantian, niscaya mereka akan menjawab, yang menciptakan langit, menciptakan bumi, mendudukkan matahari dan bulan terus-menerus adalah Allah. Maka bagaimana mereka akan terpalingkan demanan kepada Allah semata yang akan menyembah Tuhan selain Allah yang tidak mampu mendengar manfaat dan tidak pula memberikan mudarat. Dalil indra adalah dalil-dalil yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai, atau disentuhi oleh indra. Dengan sebagaimana dalil Quran surat Al-Qamar ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Artinya, telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Menurut tafsir Al-Mukhtasar, Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, yaitu waktu kedatangan hari kiamat telah dekat dan bulan pernah terbelah pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terbelahnya bulan ini termasuk sebagian dari mukjizat indrawi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ada dalil dengan berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abadihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami.
Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Selanjutnya ada tafsir ringkas Kemendak Republik Indonesia. Pada akhir surat An-Nahl mengandung pesan kepada Nabi Muhammad SAW agar bersabar dan tidak bersedih hati disebabkan tipu daya dan penolakan orang-orang yang menentang dakwahnya. Di saat beliau mengalami kesulitan menghadapi orang-orang kafir yang menolak dakwahnya, ayat pertama dari surat ini menyatakan bahwa beliau mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah, di mana Allah memperjalankannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesarannya. Ayat pertama ini menyatakan Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram yang berada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, yang telah kami berkahi sekelilingnya dengan tanah yang subur, yang menghasilkan aneka tanaman dan buah-buahan serta menjadi tempat turunnya para nabi, agar kami perlihatkan kepadanya dengan mata kepala atau mata hati sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami dan kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia, yaitu Allah, adalah Maha Mendengar perkataan hambanya, Maha Mengetahui tingkah laku dan perbuatannya. Dalil akal adalah dalil-dalil yang berdasarkan akal menurut dalil Quran Surat Fussilat ayat 53 yang berbunyi Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haq. Awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Selanjutnya ada Tafsir Al-Mukhtasar atau Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid atau Imam Masjidil Haram, yang berbunyi, kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di langit dan di bumi. Kami akan memperlihatkan ayat-ayat kami pada diri mereka agar jelas bagi mereka sehingga terangkat keraguan bahwa Al-Quran ini adalah kebenaran yang tidak ada kebimbangan padanya. Apakah belum cukup bagi orang-orang musyrikin itu bukti bahwa Al-Quran ini adalah kebenaran dengan kesaksian Allah bahwa ia datang dari sisinya? Siapakah yang lebih besar kesaksiannya daripada Allah? Kalau mereka menginginkan kebenaran, niscaya kesaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka sudah cukup bagi mereka. Selanjutnya ada dalil dari surat An-Naml ayat 88 yang berbunyi dan Bismillahirrahmanirrahim. Wa taro jibala tashabuha jamidatan wa hiya tamurru maras sahab. Sun'allahilladzi ataqana kulla syai'i innahu khabiru bima taf'alun, yang artinya, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya ada Tafsir Al-Mukhtasar Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid. Dan engkau lihat gunung-gunung pada hari itu, engkau mengiranya diam tidak bergerak, padahal sesungguhnya gunung-gunung itu berjalan kencang, sebagaimana jalannya awan. Itulah ciptaan Allah dan Dialah yang telah menggerakkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengerti atas apa yang kalian kerjakan.
Tidak ada sesuatu pun dari perbuatan kalian yang tersembunyi darinya, dan Dia akan membalas kalian. Dalil nakli adalah dalil-dalil yang berdasarkan kepada nas-nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yattadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajat wa fihi ikhtilafan katsiran. Artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Tafsir Al-Mustashar Markaz Tafsiriyat di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Mengapa orang-orang itu tidak mau merenungkan dan mengkaji Al-Quran agar mereka dapat membuktikan bahwa di dalamnya tidak terdapat pertentangan dan kerancuan, dan supaya mereka mengetahui kebenaran dari ajaran yang kamu bawa. Sekiranya Al-Quran itu berasal dari selain Allah Ta'ala, niscaya mereka akan menemukan banyak kerancuan dalam ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalamnya, dan banyak pertentangan dalam makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 88 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimisli hadal qur'ani la ya'tuna bimislihi walau kana ba'dhuhum li ba'din dhahira. Artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Quran Surat Al-Isra ayat 88. Menurut tafsir Al-Mustashar Markaz Tafsiriyat di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Katakanlah, wahai Rasul, sesungguhnya jika seluruh manusia dan jin berkumpul untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari segi balagah atau sastranya, keindahannya, susunannya, dan penetapan lafal-lafal yang mereka tidak akan pernah sanggup membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu dan menolong satu sama lain. Dan selanjutnya ada dalil sejarah. Dalil sejarah adalah dalil-dalil kekuasaan dan keagungan Allah yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang berlaku di atas bumi. Dalam Quran, Surat Ali Imran ayat 137 mengatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunnanu fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzabin. Artinya, sesungguhnya telah berlaku sebelum kaum sunnah-sunnah Allah. Karena itu, berjalanlah kamu di muka bumi dan perlihatkanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Tafsir Al-Mustashar atau Markaz Tafsiriyat di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Tak kala orang-orang mukmin diuji dengan kekalahan yang mereka alami dalam perang Uhud, Allah menghibur mereka seraya berfirman, telah berlalu sebelum kalian sunnah-sunnah ilahiyah dalam membinasakan orang-orang kafir dan menjadikan akhir yang baik untuk orang-orang mukmin. Setelah mereka mendapatkan ujian dan cobaan, maka berjalanlah di muka bumi dan lihatlah seraya mengambil pelajaran bagaimana nasib orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Tempat tinggal mereka hancur dan kerajaan mereka hilang. Dan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 179 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu ahlada illal ardi wattaba'a hawanahu famassaluhu kammasalil kalbi intahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas zalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina fa'susil qasas la'allahum yattafakkarun. Artinya, dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Tafsir Al-Mustashar atau Markaz Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Sekiranya kami hendak memberinya manfaat dari ayat-ayat itu di dunia, niscaya kami akan mengangkat derajatnya dengan memberikannya bimbingan untuk mengamalkannya, sehingga derajatnya terangkat di dunia dan di akhirat. Akan tetapi ia memilih sesuatu yang membuat martabatnya jatuh, tak kala ia lebih cenderung kepada kesenangan duniawi. Ia lebih mengutamakan kepentingan dunianya daripada kepentingan akhiratnya. Ia memilih mengikuti kesenangan hawa nafsunya yang batil, kerasukan yang terhadap dunia tak ubahnya, seperti anjing yang terus-menerus menjulurkan lidahnya. Seekor anjing saat posisi duduk akan menjulurkan lidahnya, dan ketika dihalau pun akan menjulurkan lidahnya. Itulah perumpamaan bagi orang-orang yang sesat, yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah, wahai Rasul, kisah-kisah tersebut kepada mereka agar mereka berpikir dan mau meninggalkan kekafiran serta kesesatan mereka. Dan di slide selanjutnya, ada materi mengenai mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepadanya. Para ulama menjelaskan bahwa cara mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan padanya. Marilah kita sejenak merenungi diri kita masing-masing. Apakah kita berada dalam kesungguhan, dalam ketaatan, atau berada dalam kesungguhan di dalam kemaksiatan? Namun jika ternyata diri kita lebih mudah dan meremehkan kemaksiatan daripada ketaatan, maka hal tersebut membuktikan bahwa kita sedang tidak mengagungkan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini beberapa cara agar kita dapat berada dalam ketaatan kepadanya. Yang pertama, berdoa. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membuat hati kita condong berada dalam ketaatan kepadanya. Hati ini sangat lemah dan syaitan akan terus membisikkan kita supaya terus melakukan kemaksiatan. Yang kedua, jauhi maksiat. Kita harus bisa sekuat mungkin untuk dapat menjauhi dari segala perbuatan maksiat. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, di antara balasan perbuatan maksiat adalah perbuatan maksiat itu pasti akan melemahkan rasa pengagungannya terhadap Rabb di hati para pelakunya. Yang ketiga, ada merenungi segala ciptaannya. Bertawakur menjadi salah satu jalan untuk memudahkan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca dan memahami Al-Quran. Dengan memahami Al-Quran, maka kita akan semakin takjub luar biasa akan kemahabesaran dan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di slide terakhir ada materi mengenai mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uluhiyah dapat diartikan sebagai mentauhidkan atau mengesahkan Allah dari segala bentuk peribadahan, baik yang zahir maupun batin. Itu artinya kita beriman bahwa hanya Allah semata yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Bagaimana cara kita mentauhidkan Allah dengan benar? Mendirikan sholat. Sholat sebagai salah satu dari rukun Islam tentu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, selalu bersyukur. Dan yang keempat, ingat kematian dan tidak tergiur dengan dunia. Yang terakhir yaitu berzikir dan mengerjakan ibadah. Dalam surat Al-Anbiya ayat 92 mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna hadihi ummatukum ammatan wahidatan wa anna rabbukum fa'budun. Artinya, sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Cukup sekian penjelasan dari materi sekarang dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uluhiyah dapat diartikan sebagai mentauhidkan atau mengesahkan Allah dari segala bentuk peribadahan baik yang zahir maupun batin. Itu artinya kita beriman bahwa hanya Allah semata yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Bagaimana cara kita mentauhidkan Allah dengan benar? Yaitu dengan mendirikan sholat. Sholat sebagai salah satu dari rukun Islam tentu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim. Membaca Al-Quran, selalu bersyukur, ingat kematian, dan tidak tergiur dengan dunia. Berzikir dan mengerjakan ibadah sunnah. Terdapat dalam dalil Quran surat Al-Anbiya ayat 92 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa anna rabbukum fa'budun. Yang artinya, sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku.